sebuah kata yang sebenarnya sering kali kita dengar, sebuah kata yang sering kali kita tahu, dengar dan sebagainya, yaitu iman. Tapi yang menjadi masalah adalah seringkali apakah kita beriman sampai jadi nyata, sampai jadi daging, bukan cuma sekedar sebuah doa, bukan hanya sekedar sebuah harapan, tapi sungguh-sungguh apapun yang kita imani itu jadi nyata. Saya sengaja bikin di PPT kalau Bapak Ibu bisa lihat itu adalah orang yang lagi lari. Kenapa? Seringkali beriman itu seperti sebuah proses, seperti engkau sedang lari dan engkau punya goal, engkau punya tujuan, engkau punya garis finish. Gak ada orang yang atlet lari yang gak pengen nyampe garis akhir. Gak ada atlet lari yang larinya, gue gak mau lah lari lari sampai garis finish, saya larinya nyerong aja keluar dari jalur. Enggak. Yang namanya beriman adalah seperti kita lari dan kita punya goal, kita punya tujuan apa? Sampai jadi nyata, sampai jadi daging, sampai itu menjadi sebuah bentuk fisik yang kita terima. Bukan cuma sekedar omongan, bukan cuma sebuah harapan. Ini adalah sesuatu yang harus kita nikmati, harus kita lewati, sebuah proses yang betul mungkin seringkali nggak gampang. Mungkin seringkali juga Tuhan gak langsung kasih. Mungkin seringkali juga Tuhan gak langsung jawab. Tapi yang namanya beriman, mari beriman sampai jadi nyata. Sampai terjadi di hidupmu. Oke, boleh next slide. Ya, Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi sekali lagi iman ini adalah dasar. Ini adalah dasar dari segala sesuatu yang kita ingini, yang kita harapkan. Ini adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di versi yang firman Allah yang hidup dikatakan, apakah itu iman? Iman adalah keyakinan. Garis bawahi. Keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita. Walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Jadi yang pertama adalah iman itu dasar. Dasar apa? Dari segala sesuatu yang sudah kita harapkan. Yang sudah kita doakan. Yang kita inginkan. Kerinduan hatimu, pergumulanmu, semua doa-doamu itu iman dari dasar segala sesuatunya. Tapi yang dibutuhkan adalah keyakinan. Keyakinan apakah yang kita iman ini jadi dalam hidup kita. Keyakinan apakah kita benar-benar percaya bahwa segala sesuatunya pasti terjadi dalam hidup kita. Ibarat kata kalau di sepak bola ya Bapak Ibu, kita tuh lagi di posisi mau nendang penalti. Saudara kalau nggak yakin nendang penalti, penalti itu cuma 1 lawan 1, tidak lagi 11 lawan 11. Momen penalti dalam sepak bola adalah 1 lawan 1 antara yang nendang sama kiper musuh. 10 pemain yang lain nggak bisa ganggu kita. 10 pemain yang lain, 10 pemain dari tim kita nggak bisa bantu kita, tapi 10 pemain musuh juga nggak bisa ganggu kita. Ini benar-benar seperti sebuah face to face. Kamu yakin atau nggak cetak gol? Kalau kamu nggak yakin ya udah kiper bisa tepis tendangan kamu. Tapi kalau kamu yakin 100%, kamu akan bisa tendang bola itu dan masuk dan tercipta sebuah gol. Jadi dibutuhkan adalah sebuah keyakinan bahwa apakah yang kita inginkan akan terlaksana. Apakah semua yang kita harapkan, semua yang kita inginkan, semua yang kita doakan, semua yang kita selama ini kita perhadapkan ke hadapan Tuhan, jadi dalam hidup kita. Bahkan dikatakan di versi yang firman Allah yang hidup, iman adalah kepastian, pasti. Bahkan harapan itu yang menanti kita. Bahkan di saat kita belum lihat,
Yang kita doakan, yang kita imani itu udah menantikan kita. Dan sifatnya pasti. Sebagai contoh seperti ini. Ini mungkin pernah saya ceritain, tapi saya coba cerita lagi lah. Ceritanya dulu mungkin berapa ya? 12, 11, 13 tahun yang lalu eh kami ini kendaraan cuma punya motor. Terus oke lah kita beriman punya mobil. Dan Tuhan jawab. Tuhan jawab, mobilnya ini mobil, kalau Bapak Ibu tahu, mobilnya itu mobil Nissan March. Mobil Nissan March itu adalah sebuah mobil kapasitas 5 orang lah maksimal. Kapasitas 5 orang dan eh, itu kita pakai sebagai kendaraan kita selama kurang lebih 9 tahun. Sampai akhirnya tahun 2024, ya ceritanya mobilnya itu mau perpanjang lah, mau perpanjang plat. Tapi karena kebetulan platnya plat Bandung, mobilnya dibawa ke Bandung. Seminggu, 2 minggu, kok mobilnya kayak nggak balik-balik. Dan pas kita tanya, ternyata mobilnya dijual. Sehingga cerita seperti itulah. eh Marah, betul. Kecewa, pasti. Sedih banget. Kenapa? Karena kendaraan itu benar-benar selama 9 tahun, kurang lebih 9 tahun kami rawat, mobilnya masih sangat bagus. Kenapa? Karena kami tahu itu sebuah hasil dari doa, hasil dari sebuah iman bertahun-tahun, sebuah apa ya? Bukti kalau Tuhan sudah memberkati kita, memberkati keluarga saya. Tapi begitu diambil, kita sempat kecewa, marah dan sebagainya, betul secara kemanusiaan. Tapi ternyata Tuhan itu mau berkata yang lain. Tuhan berkata seperti ini, apakah itu sudah sesuai yang Tuhan janjikan? Apakah itu sudah sesuai imanmu? Apakah itu sudah sesuai dengan apa yang selama ini kamu inginkan? Terus saya pikir, iya dong, kan itu mobil, betul mobil kita inginkan. Terus Tuhan tuh cuma bilang gini, coba cek dream boardmu sekali lagi. Kan Bapak Ibu tahu, mungkin Bapak Ibu yang sering di Mahanaim, setiap kali ada mau pergantian tahun atau masuki tahun yang baru, pasti adalah ya sering kita disuruh bikin dream board. Dari ke tahun pasti saya taruh mobil. Dan ternyata saya baru ngerti maksud Tuhan adalah apakah itu sudah yang kau ingini. Selama ini yang kami taruh di mobil itu adalah mobil kapasitas yang bisa 7, 8, 9 orang. Bukan mobil kecil. Jadi saya baru ngerti, oh ternyata Tuhan tuh justru mau menggenapi janjinya. Berarti selama ini, selama 9 tahun, saya pikir itu sudah buah dari iman saya. Saya pikir itu sudah eh, penggenapan dari janjinya Tuhan. Tapi sebenarnya justru Tuhan pengen, ayo imanmu sebenarnya bukan segitu. Ayo beriman lagi. Sampai akhirnya kami beriman lagi. Dan ya puji Tuhan akhirnya dapet lah akhirnya mobil yang lebih besar. Dan saya baru ngerti, iya ya, ini adalah sebuah keyakinan bahwa kami beriman untuk punya kendaraan. Tapi saya sempat mikir gini, Tuhan harus kenapa harus diambil mobilnya? Kenapa nggak ditambah mobilnya? Ya kan? Kalau secara manusia kan gitu. Kenapa nggak? Ya udah kasih mobil lagi lah. Jadi kita punya dua. Terus Tuhan cuma ngejek kayak gini. Garasi mau cuma muat satu. Terus saya gini, iya ya. Berarti saya harus beriman punya entah punya garasi yang lebih besar lagi atau punya rumah baru. Jadi seringkali untuk beriman itu dibutuhkan keyakinan. Jangan Bapak Ibu cukup dengan apapun yang Bapak Ibu sudah punya. Ingini sesuatu yang lebih besar, imani sesuatu yang lebih luar biasa, ingini sesuatu yang lebih ilahi lagi, yang lebih supranatural lagi, sampai itu didapatkan oleh dirimu. Betul, mungkin kita belum lihat. Betul, mungkin secara mata, aku makan masih susah. Ya, kita akan masuk dalam masa kelimpahan.
kita akan masuk dalam masa musim yang terbaik. Tapi mata kita nih seringkali masih lihat, aku makan masih cuma pakai tempe loh. Tapi imani terus dengan sebuah hati yang pasti. Apalagi sekarang kan kalau di Mahanaim sedang kita sedang berdoa sama-sama tentang KA. Tempatnya sudah ada untuk King's Altar. Sebuah doa yang entah dari tahun berapa sudah kita doakan, tapi buktinya nyata kok. Jadi kok. Walaupun mungkin tidak seperti yang kita harapkan, tapi ada kok ternyata. Bukan cuma sekedar bualan, bukan cuma sekedar omong kosong belaka, tapi ini adalah sebuah bentuk dari Tuhan menetapkan semua yang sudah dijanjikan kepada setiap kita. Jadi mari sama-sama sekali lagi beriman dengan sebuah keyakinan, dengan sebuah kesungguhan hati. Sekali lagi iman adalah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita, sudah nunggu kita, walaupun kita belum bisa lihat. Boleh next? Ya, Roma 4 ayat 17 sampai 18. Saya bacakan, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, seringkali yang menjadi masalah adalah setiap kali kita beriman, setiap kali kita berharap, setiap kali kita menaikkan doa kepada Tuhan, setiap kali kita menginginkan sesuatu yang besar, seringkali kita nggak punya dasarnya. Kita nggak punya alasannya. Seringkali kita memilih stop, seringkali kita memilih untuk berhenti percaya, seringkali kita memilih untuk udahlah, kayaknya nggak mungkin. Kayaknya secara manusia ini impossible. Tapi sekali lagi mari percaya. Kenapa? Karena sudah Tuhan yang tetapkan. Sudah Tuhan yang berfirman. Abraham punya alasan untuk gala Tuhan, aku nggak mungkin jadi bapak segala bangsa. Abraham mungkin punya punya alasan kayak aku ini bukan siapa-siapa. Tapi sekali lagi, karena Tuhan yang sudah menetapkan, Tuhan yang sudah berfirman, Dia yang menghidupkan semua iman kita yang sudah mati, Dia yang akan menghidupkan semua rasa ketidakpercayaan kita. Dan seperti yang tertulis di firman tadi, Tuhan yang akan membuat semua yang tidak ada menjadi ada. Kemarin waktu Dopak Senin, ibadah hari Senin kemarin, waktu Ibu cerita tentang King's Altar, dan di King's Altar nanti ada lapangan futsal, itu sebuah apa ya? Seperti sebuah eh, titik saya akhirnya bisa beriman lagi. Dulu waktu awal-awal doa King's Altar, saya kalau boleh jujur ya Bapak Ibu ya, ini saya sekalian ngaku dosa lah. Saya ini kalau bicara tentang King's Altar, saya di otak saya ini cuman kayak saya tahu itu tempat akan sangat besar. Saya tahu itu akan menjadi sebuah tempat yang begitu ajaib. Saya tahu itu akan menjadi tempat di mana lawatan pasti terjadi. Tapi saya juga udah bayangin betapa capeknya secara manusia. Dan dan ibarat kata mata kanan saya lihat sesuatu yang besar, mata kiri saya ini lihat bebannya. Dan ketika Ibu kemarin menyampaikan, oh ada lapangan futsal nanti, ada lapangan padel dan sebagainya. Saya cuma gini, Tuhan, kok bisa ya Engkau membuat kami bisa beriman lagi dengan cara yang sederhana? Kenapa? Jadi kami kalau di Penari
Kami ini sering main futsal, sudah jalan 3 tahun kami ini sering main futsal bareng, kami sering sering rutin kumpul olahraga bareng-bareng, main bareng, dan setiap kali futsal itu nggak bisa dipungkiri orang-orang yang dulu sering nari pun akan datang. Disitulah eh, kami bisa tarik banyak orang. Dan Tuhan pakai cara yang sama. Dan Tuhan membuat sebuah alasan, Tuhan membuat sebuah dasar. Nih loh, di Altar, aku bangun lapangan futsal. Kamu suka kan? Imani sekali lagi. Kamu pengen kan? Imani sekali lagi. Jadi sekali lagi, mari punya sebuah dasar, mari punya sebuah alasan untuk terus beriman. Apa yang sekarang menjadi pergumulan untuk hidupmu? Keluargamu, keuanganmu, masa depanmu. Tuhan akan menepati janjinya. Semua yang tidak ada menjadi ada. Mungkin memang betul kita nggak punya dasar untuk berharap. Tapi mari tetap percaya bahwa Tuhan yang akan menyediakan, Tuhan yang akan membuat semuanya menjadi nyata. Mari sekali lagi percaya saja. Ibarat yang ibarat kata kita lomba lari seperti di foto di PPT. Lari aja terus on track. Jangan keluar, jangan melenceng. Lari aja terus sampai engkau mencapai goal, engkau mencapai garis finish. Sampai Tuhan menyediakan semua yang sudah Dia janjikan. Jangan biarkan hidupmu berhenti. Jangan biarkan hidupmu berhenti untuk percaya. Jangan biarkan hidupmu berhenti untuk mengingini sesuatu yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Boleh next? Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi untuk beriman menjadi sesuatu menjadi nyata, kita harus do something. Seperti tadi saya di awal saya ngajak kita deklarasi, saya ajak kita doa, saya ajak kita angkat selendang. Itu apa? Itu do something. Jadi kalau Tuhan ingin membuat sebuah yang kita imani menjadi nyata, menjadi daging, ada sesuatu dari sisi kita harus do something. Ketika one day nanti King's Altar jadi, suka nggak suka kita yang panggilan penuai, do something apa? Cari jiwa. 1.000 penyembah. Itu apa? Cari, do something. Menjarah, menabur. Itu apa? Do something. Jadi ketika kita berbicara tentang iman, bukan sekedar kita nunggu dari sisi Tuhan. Tapi dari sisi kita pun, kita harus lakukan sesuatu sampai itu jadi dalam hidup kita. Karena kalau sekedar kita hanya beriman tanpa perbuatan, tertulis apa? Hakikatnya adalah mati. Gak jadi. Kalau atlet lari ini di awal dia punya iman, oh aku pasti menang. Begitu 3, 2, 1 lari, tapi dia nggak lari, ya dia kalah. Percuma. Oke betul, begitu di garis start dia akan, iya aku percaya dengan segenap hatiku, aku akan pasti menang. Tapi begitu dimulai dan dia tidak lari, dia memilih diam, orang lain yang menang. Orang lain yang juara. Apapun yang kau imani gak jadi kok. Do something. Buat engkau yang mungkin gini, aku punya masalah dalam keuangan, aku punya masalah dalam ekonomi. Dan kau berdoa, kau menghadapkan kepada Tuhan dan kesannya Tuhan gak jawab dan kau marah. Mungkin caramu ada yang salah. Mungkin seharusnya engkau doa, Tuhan berikan aku ide untuk mengerjakan sesuatu. Tuhan berikan aku jalan. Jangan nunggu. Tapi sambil gerak, sambil do something. Sambil perbuat sesuatu. Jangan mentalnya itu cuman mental ngemis dan siap nerima. Do something.
Di Alkitab juga dikatakan tangan orang rajin membuat kita kaya. Jadi memang harus sambil kerja, sambil harus melakukan sesuatu. Rajin apa? Rajin berdoa, rajin bekerja, rajin baca Alkitab, apapun, do something. Jangan tinggal diam. Supaya menjadi nyata, do something. Doa, tanya Tuhan apa yang kau harus lakukan. Tanya Tuhan, tanya Roh Kudus. Minta Roh Kudus bimbing apa pun yang harus kau lakukan. Boleh next, yang terakhir. Yohanes 11 ayat yang 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Di versi firman yang hidup dikatakan, bukankah sudah kukatakan bahwa engkau akan melihat mujizat dari Allah. Asal saja engkau percaya. Pada akhirnya, tugas kita percaya saja. Biarkan Tuhan menunjukkan betapa besar Dia akan merekayasakan hidup kita. Biarkan Tuhan menunjukkan kebesarannya, menunjukkan kemuliaannya. Bahwa Dia Tuhan yang sanggup membuat sesuatu yang besar dalam hidup kita. Kita akan melihat mujizat Allah. Kita akan melihat kemuliaan Allah. Pastikan dirimu beriman dan percaya terus. Bulatkan hatimu, bulatkan imanmu. 2026 masih panjang Bapak Ibu. Masih sampai Desember, ini masih Januari. Bulatkan imanmu untuk engkau terima sesuatu yang besar. Berkat yang lebih besar. Persiapkan wadahmu lebih besar. Percaya kalau Tuhan akan melakukan sesuatu yang ajaib di dalam hidupmu. Keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu. Percaya saja bahwa Tuhan akan menyediakan semuanya. Tuhan akan menunjukkan kemuliaan di dalam hidupmu. Jadi jangan berhenti beriman. Mari lari sampai garis finish. Lari sampai engkau dapatkan apa yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan bukan belum menyediakan, Tuhan sudah siapkan kok. Tapi mari percaya saja. Jangan lihat hidupmu dengan kemanusiaanmu yang lama. Mari ubah hidupmu menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik, jauh lebih besar, dan jauh lebih ajaib, lebih dahsyat dari sebelumnya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Sungguh kami percaya Tuhan. Kami tahu di tahun 2026 ini Kau akan membawa hidup kami naik next level dari menjadi lebih besar lagi dari satu level ke level yang lain. Aku akan limpahkan sesuatu yang lebih besar lagi dalam hidup kami Tuhan. Buat kami beriman sampai semuanya jadi nyata Tuhan. Kami tahu Kau Tuhan yang tidak pernah gagal. Kami tahu Kau Tuhan yang tidak pernah mengingkari setiap janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar sungguh kami akan lihat betapa besar nama-Mu. Betapa ajaib Engkau Tuhan. Betapa mulianya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin.